Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Gantikan Upamecano, RB Leipzig datangkan Mohamed Simakan. RB Leipzig dilaporkan telah sepakat untuk mendatangkan bek asal Prancis yakni Mohamed Simakan dari klub Liga 1 Prancis yakni Strasbourg. Seperti yang dilansir dari media Prancis, RB Leipzig mengucurkan mahar senilai 15 juta euro plus bonus untuk merekrut Simakan. Mohamed Simakan yang masih terkait kontrak hingga tahun 2023 mendatang bersama Strasbourg akan bergabung dengan RB Leipzig per Juli mendatang. RB Leipzig memplot bek berusia 20 tahun itu sebagai pengganti Dayot Upamecano yang dipastikan bakal dilepas ke Bayern Munchen di musim panas nanti. Simakan sebetulnya bukan nama asing pada bursa transfer belakangan ini. Pemain berdarah Guinea itu sempat masuk dalam daftar incaran AC Milan. Hingga pada Januari lalu, jurnalis spesialis transfer yakni Fabrizio Romano bahkan sudah mencuitkan bahwa AC Milan telah menyodorkan uang sebanyak 15 juta euro kepada Strasbourg demi mendapatkan Mohamed Simakan. Ronald Koeman akui pemain cadangan Barcelona tak sebagus pemain inti. Ronald Koeman mengakui bahwa skuad Barcelona yang sekarang belum sesuai ekspektasi. Ada beberapa pemain cadangan yang tidak berada di level Barcelona dan itu membuat rotasi skuad menjadi lebih rumit. Musim ini adalah musim pertama Ronald Koeman menukangi Barcelona. Sejauh ini berjalan cukup memuaskan meski tidak maksimal. Ronald Koeman tidak membantah, dia mengakui skuad Barcelona sekarang memang belum ideal. Namun Ronald Koeman pun menegaskan bahwa saat ini Barcelona sedang dalam proses perubahan dan membutuhkan waktu untuk mencapai sekuat ideal. Salah satu penyebab perbedaan kualitas tim inti dan tim cadangan itu terletak pada masalah klub. Barcelona tidak bisa membelikan pemain-pemain yang dimintakan oleh Ronald Koeman dan juga ada sebagian pemain penting yang dihantam cedera. Hingga sejauh ini Barcelona masih ada di peringkat ketiga klasemen sementara La Liga Spanyol dan masih berjuang di ajang Copa del Rey. Resmi, Manchester City lepas Angelino ke RB Leipzig secara permanen. Manchester City resmi melepas Angelino ke RB Leipzig secara permanen. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu sudah memenuhi syarat untuk pindah secara permanen. Sebelumnya Angelino berada di RB Leipzig dengan status sebagai pemain pinjaman. Dilansir dari The Athletic, terdapat klausul khusus terkait syarat penjualan Angelino ke RB Leipzig secara permanen. Pemain asal Spanyol itu harus tampil dalam jumlah pertandingan tertentu sejak dipinjamkan pada Januari 2020 dan diperpanjang pada musim panas pada tahun yang sama. RB Leipzig juga sudah mengkonfirmasi bahwa telah memberikan kontrak hingga tahun 2025 untuk sang pemain. Angelino harus tampil dalam 12 pertandingan di seluruh kompetisi dengan RB Leipzig. 5 dari 12 pertandingan tersebut harus terjadi pada paruh kedua musim 2020-2021 ini dan syarat yang sudah disepakati sudah tercapai. Dari penjualan tersebut, Manchester City akan memperoleh pendapatan sebesar 16 juta pound sterling dari penjualan Angelino. Walaupun melepas pemain berusia 24 tahun itu secara permanen, namun Manchester City masih dapat mendatangkannya kembali di masa mendatang. Eden Hazard sudah kembali berlatih di Real Madrid. Fans Real Madrid mendapat kabar bagus setelah Eden Hazard terlihat kembali berada di tempat latihan bersama rekan-rekannya pada Jumat kemarin. Hazard sebelumnya memang kembali tumbang. Kabarnya ia mengalami cedera otot. Alhasil ia pun sudah absen di 2 laga terakhir Real Madrid. Sebelumnya Hazard diprediksi bakal absen sampai pertengahan bulan Maret. Akan tetapi pada Jumat kemarin Hazard terlihat sudah ikut latihan di tempat latihan Real Madrid. Akan tetapi berdasarkan laporan dari Sportmall, Eden Hazard tak berlatih bersama rekan-rekannya. Ia hanya melakukan latihan individu. Hazard pun terlihat hanya melakukan latihan ringan seperti jogging. Dan menurut kabar terbaru, ada kans bagi Eden Hazard mungkin bisa mulai merumput saat Los Blancos melawan Atalanta di ajang kompetisi Liga Champions di pekan mendatang. Cavani terancam jadi tumbal demi kedatangan Sancho dan Erling Haaland. Edinson Cavani bisa saja menjadi tumbal agar Manchester United mampu mewujudkan impian mendatangkan Jadon Sancho dan Erling Haaland. Jadon Sancho dan Erling Haaland kini masuk ke dalam target jangka panjang Manchester United. Gagal mendapatkan Sancho di musim panas yang lalu, Manchester United justru mendatangkan Edinson Cavani di akhir-akhir bursa transfer.
Manchester United kini mendapatkan kesempatan agar mendapatkan Jadon Sancho dengan harga yang lebih murah. Dari laporan dari berbagai media, harga jual Sancho bisa mencapai 50 juta pound sterling pada musim panas ini. Nominal tersebut terbilang cukup murah dari permintaan Dortmund pada musim panas yang lalu yang mencapai 108 juta pound sterling. Sementara itu, Ole Gunnar Solskjaer juga masih terus mendambakan untuk mengontrak Erling Haaland. Kedatangan Haaland dinilai bisa membantu Anthony Martial dan Mason Greenwood berjibaku di lini serang Manchester United. Itulah sebabnya hingga saat ini Setan Merah masih belum menentukan nasib bagi Edinson Cavani. Ozan Kabak lakukan debut yang mengecewakan di Liverpool. Ozan Kabak menorehkan debut yang sulit dilupakan bersama Liverpool. Sayangnya momen itu bukanlah tentang performa yang solid tapi tentang blunder yang berujung pada kekalahan. Pada babak pertama, debut Ozan Kabak berjalan cukup bagus. Walau tidak menunjukkan performa yang sulit, setidaknya Liverpool tidak kebobolan. Namun mimpi buruk bagi Ozan Kabak datang di babak kedua. Pada menit ke-81, Ozan Kabak dan Alisson melakukan kesalahan fatal. Mereka bertabrakan dan gagal menghalau bola dari area pertahanan. Akibatnya bola jatuh ke kaki Jamie Vardy yang dengan mudah mencetakkan gol ke gawang yang kosong. Ozan Kabak tampil penuh dalam duel melawan Leicester City. Pada laga debutnya, pemain asal Turki harus melihat gawang Liverpool kebobolan hingga 3 kali. Ozan Kabak pun mencatatkan 1 error dan mendapatkan 1 kartu kuning. Arsenal pantau situasi Isco di Real Madrid. Isco Alarcon musim ini tidak menjadi pilihan utama di Real Madrid. Hal itu mematik rumor soal potensi hinggangnya sang pemain pada jendela bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu klub asal Liga Inggris sudah bersiap untuk segera menampungnya. Menurut kabar yang dikutip dari 442, eks-pemain Malaga tersebut disebut tengah dipantau oleh Arsenal. Klub yang musim ini kesulitan untuk bersaing di Liga dan tengah mencari kekuatan tambahan untuk mengarungi di musim mendatang. Jika menilik potensi kepindahan Isco ke Arsenal, sebenarnya secara peluang masih terbuka cukup lebar. Arsenal memang membutuhkan sosok yang dapat diandalkan untuk bisa menaikkan kualitas lini serang mereka yang musim ini tampil inkonsisten. Hubungan Arsenal dan Real Madrid dalam urusan transfer pemain pun juga terbilang cukup bagus. Pertengahan musim ini saja, Real Madrid merelakan pemain muda mereka seperti Martin Odegaard untuk dipinjamkan ke klub yang bermarkas di Emirates Stadium itu, menyusul Dani Ceballos yang datang di musim panas yang lalu. Nasib miris Keisuke Honda, kontraknya cuma bertahan 5 hari saja. Kontrak gelandang veteran Jepang yakni Keisuke Honda di tim Portugal yakni Portimonense diakhiri hanya setelah berjalan selama 5 hari. Pemain berusia 34 tahun itu resmi bergabung ke klub pada pekan lalu secara gratis, namun mereka gagal mendaftarkannya sehingga Honda tidak mungkin bisa bermain. Sementara Sport People menambahkan bahwa hal tersebut tidak lepas dari kiprah Keisuke Honda sebelumnya yang sempat membela klub Brasil Botafogo pada Januari hingga Desember 2020 yang lalu. Di Portugal, seorang pemain free agent yang direkrut di luar jendela bursa transfer harus sudah tidak memiliki klub sejak bulan Oktober. Honda baru saja dilepas klub Botafogo pada bulan Desember yang lalu, membuat dirinya tak bisa didaftarkan untuk bermain di Premier Liga. Regulasi itulah yang membuat kiprah Keisuke Honda di Portugal bersama Portimonense cuma seumur jagung, tepatnya 5 hari saja. Zidane kandidat utama pengganti Didier Deschamps di timnas Prancis. Didier Deschamps sampai saat ini masih menjabat sebagai pelatih timnas Prancis. Namun Presiden Federasi Sepak Bola Prancis yakni Noli Grace menjadikan Zinedine Zidane sebagai kandidat nomor 1 untuk menggantikan Didier Deschamps. Kontrak Didier Deschamps saat ini dengan Les Bleus akan berakhir setelah Piala Dunia 2020 nanti di Qatar. Jika dia memutuskan untuk pergi di tahun mendatang, Zinedine Zidane akan ditunjuk untuk menggantikan Le Grace menggantikan Didier Deschamps. Deschamps sendiri sangat setuju apabila Zidane memimpin timnas Prancis. Didier Deschamps baru-baru ini juga mengatakan bahwa dirinya ingin melihat Zinedine Zidane memimpin Les Bleus. Liverpool diam-diam dekati the new Bruno Fernandes. Juara bertahan Liga Premier Inggris, Liverpool diberitakan ingin mendatangkan gelandang serang yang baru. The Reds berencana untuk mendatangkan Pedro Gonçalves dari Sporting Lisbon. Gonçalves sebenarnya pemain baru di Sporting Lisbon. Ia didatangkan di musim panas kemarin untuk menggantikan Bruno Fernandes yang pindah menuju Manchester United. Tidak disangka-sangka sang pemuda tampil ciamik di lini serang Sporting Lisbon.
Di Liga Portugal sendiri, sejauh ini Pedro telah memainkan 16 pertandingan dengan berhasil mencetakkan 14 gol dan 2 assist bagi Sporting Lisbon. Alhasil, ia kerap dijuluki sebagai The New Bruno Fernandes. Dan menurut laporan terbaru, Jurgen Klopp sudah lama menginginkan sosok playmaker baru di tubuh Liverpool. Sejak kepindahan Filipe Coutinho ke Barcelona, Liverpool belum mendatangkan playmaker yang baru. Malahan salah satu gelandang mereka yakni Georginio Wijnaldum dilaporkan akan meninggalkan Anfield di musim panas nanti. Itulah alasan mengapa Liverpool mendekati Gonçalves yang disebut-sebut sebagai gelandang serang muda terbaik di Portugal saat ini. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.